Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Setiawan, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 006 Durai, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Di sini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecapapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk menuntun kodrat anak, pendidikan dan pengajaran perlu berpihak pada murid, dengan menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran sehingga murid didorong terlibat secara aktif, kreatif, dan mandiri sesuai kodrat atau potensi dan karakteristik yang dimilikinya. Proses pendidikan dan pengajaran perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, guna mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan dan peluang di zamannya, yang saat ini menekankan pada keterampilan abad 21, yaitu berpikir kritis, kolaboratif, kreatif, komunikatif, karakter, dan kewarganegaraan. Untuk dapat menerapkan pendidikan yang holistik, untuk menjadi manusia merdeka yang hidup lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, tetapi bersandar atas kekuatan sendiri, maka perlu menyelaraskan atau menyeimbangkan antara pengajaran akademik dengan pendidikan karakter atau budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, kognitif, rasa afektif, karsa, psikomotor, dan karya yang berguna untuk melatih murid memiliki kesadaran diri bahwa ia hidup bersosial. Pendidikan dan pengajaran agar dapat berjalan baik, guru perlu menerapkan sistem AMONG, asah, asih, asuh, dengan melakukan pembelajaran dengan cinta kasih dan kekeluargaan untuk menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Hal tersebut perlu didukung dengan peran guru yang bisa memberikan teladan, semangat, dan dorongan kepada murid sesuai semboyan ing ngarso sing tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Pendidikan dan kebudayaan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab. Pendidikan dan kebudayaan senantiasa akan terus berubah dan berkembang sesuai zaman. Dalam proses pendidikan dan pengajaran, pendidik dan murid diharapkan tidak melupakan nilai akar budaya yang ada. Kita diharapkan untuk dapat terus melestarikannya. Namun, kita juga perlu menerima dan terbuka akan hal baru atau perubahan baru tanpa harus meninggalkan budaya kita sendiri untuk memperkuat nilai kemanusiaan. Dan tidak kalah penting, kita harus bisa menghargai atau memadukan keragaman yang ada agar potensi dan karakter murid dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung tumbuh kembangnya potensi dan karakter peserta didik dengan baik, dibutuhkan kolaborasi bersama antara orang tua, sekolah, dan masyarakat. Selama ini yang saya lakukan sebagai guru adalah hanya sekedar memberikan materi pembelajaran saja, tanpa memperdulikan kebutuhan dan karakteristik yang dimiliki murid. Saya hanya fokus di dalam pengembangan kognitif, sehingga membuat saya frustasi jika murid saya tidak mencapai KKM.
Setelah membaca, memahami, dan menghayati filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa peran saya sebagai pendidik menuntun kodrat anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai potensi dan karakteristiknya sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, guna mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa depan dengan menekankan keterampilan abad 21 dan senantiasa memberikan teladan, semangat, dan dorongan kepada peserta didik untuk menciptakan pendidikan yang berpusat pada murid. Penting sekali dalam proses pendidikan dan pengajaran untuk menumbuhkan dan melestarikan nilai budaya yang ada sebagai upaya untuk penguatan karakter atau budi pekerti murid agar bisa hidup dan berkembang sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Yang akan saya terapkan dalam pembelajaran di kelas adalah saya akan melakukan asesmen awal kognitif maupun non-kognitif untuk mengetahui kebutuhan dan karakteristik murid dalam belajar. Kemudian, dalam proses pembelajaran, saya akan menggunakan berbagai model dan metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, menantang, dan menyenangkan. Sedangkan untuk penumbuhan dan penguatan karakter, saya akan membuat kesepakatan kelas. Demikian kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.